Nah, kita melayani jiwa dan pagi jiwa ini langsung dia punya kerinduan untuk dibaptis. Nah, terus saya kasih pengarahan tentang baptisan dan saya mau tanya, apakah yang saya sampaikan itu ditangkap, disimpan dan dipahami? Saya tanya, kenapa tengah malam begini minta dibaptis? Oh, jadi baptisan tanda orang percaya. Oke, jadi kalau kita percaya baru boleh dibaptis. Oh gitu. Ya. Yang kedua saya mau tanya, syarat apa lagi ya yang boleh dibaptis? Memberi diri. Jadi bukan dipaksa ya. Ini tidak ada pemaksaan ya. Ini dengan sendirinya ya. Ya. Yang ketiga apa lagi? Tanda pertobatan. Menurut yang dipahami, pertobatan itu dan tanda pertobatan seperti apa perbedaannya? Itu dari dalam, Agak kenceng. pertobatan dari dalam, tanda pertobatan dan dibaptis adalah sebagai tanda bahwa kita sudah bertobat. Artinya tanda pertobatan dibaptis, tapi pertobatan itu adalah gaya hidup yang berubah. 17, barang siapa yang Kristus jadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Saudara, jadi kita memang sudah konseling tadi cukup lama. Saya rasa ya hanya di sini aja saya yakin betul dia sudah paham tentang baptisan itu. Jadi baptisan itu tidak boleh dipaksa. Baptisan itu adalah kerelaan hati, karena baptisan itu adalah tanda pertobatan, dan pertobatan itu adalah yang dimana orang itu berubah dari dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita mau baptis. Ya, oke. Kasih dari tempat ini mengalir kasih dari tata Bapa mengalir. Haleluya. Terima. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sudah melawan dia, sudah mengurapi dia. Yes. Penuhi. Mengalir dan mengalir. Barang siapa yang percaya, dibaptis dan diselamatkan. Oleh dasar firman itulah saya hari ini membaptis saudara kami ini, yang namanya sudah terdaftar di surga, yang saya tidak boleh sebut nama itu, karena hanya Allah yang mengetahui nama itu. Karena itu Tuhan Yesus, aku berdoa atas dia, karena firman-Mu yang berkata, barang siapa yang percaya dibaptis, diselamatkan. Hari ini aku membaptis dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus, saya sudah milik Yesus, terdaftar namaku di kerajaan surga. Saya percaya ada nama roh yang tidak saya pahami hari ini, tapi firman Tuhan berkata, yang menjadi ciptaan baru diberi nama yang baru. Tuhanlah yang tahu nama itu. Tapi saya yakin percaya, kan waktu kelak nanti saya akan tahu siapa nama saya. Waktu di surga saya akan dipanggil, saya tahu itu nama saya. Bukan nama yang dari dunia, tapi Tuhan yang membuat namanya dan terdaftar hidup kehidupan. Terima kasih Tuhan, dosa-dosa saya sudah dikumpulkan di tempat ini. Saya sudah menang. Saya sudah menang dari kutuk dosa, dari kutuk maut, dari kuasa-kuasa gelap, dari setan iblis, dari jin-jin agama. Semua saya sudah lepas.
sudah bebas. Saya menang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Kami akan bersuka cita untuk menikmati perkataan Tuhan, firman Tuhan lewat hamba-Mu yang sudah Engkau urapi. Kami yakin percaya bahwa hati kami semua yang ada di tempat ini sudah menjadi hati yang subur, sehingga ketika firman itu ditaburkan jatuh di tanah hati yang baik, tumbuh berakar, berbuah berlipat kali ganda. Kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Urapi semua kami di tempat ini Tuhan. Bahkan juga kami percaya kami akan dimerdekakan lewat kebenaran firman-Mu. Kami juga akan semakin berjalan dalam ketetapan-Mu, dan begitu juga kami percaya kami akan menerima berkat-Mu lewat firman-Mu Bapa. Dan begitu juga pemirsa YouTube yang ada akan diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan dari tempat ini. Kami akan mendengarkan banyak kesaksian, di mana-mana terjadi pertobatan, di mana-mana akan banyak jiwa yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Kita angkat satu pujian saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan Allah yang setia, Allah yang esa. Engkau Alfa dan Omega, tak berawal tak berakhir. Engkau yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Kami bersyukur kami tidak menyembah Tuhan yang dicipta. Kami bukan menyembah Tuhan yang dibuat tangan manusia. Kami menyembah Tuhan yang menciptakan langit bumi dan alam semesta. Kami kenal di dalam nama Yesus. Dialah Tuhan Allah kami. Kami bersyukur kami dilahirkan olehnya lewat rohnya, sehingga kami bukan lagi menjadi orang-orang dunia, anak-anak dunia, melainkan kami menjadi warga negara kerajaan surga. Kami menjadi anak Allah karena anugerahnya, karena pilihannya, hak biografi Tuhan atas kami. Itu suka-suka Tuhan. Tidak ada nama-nama di bumi yang bisa memprotes suka-suka Tuhan, karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Dia suka-suka siapa yang mau dia pilih, siapa yang mau dia pakai, siapa yang mau dia berkati. Suka-suka Tuhan. Tidak ada yang bisa protes. Kami bersyukur kami bagian semua yang kami katakan tadi. Luar biasa Tuhan, luar biasa Tuhan. Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Engkau telah menetapkan kami untuk menikmati kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Orang-orang cerita sorga, agama-agama bicara sorga, tapi kami sudah menikmatinya sekarang di bumi ini. Itulah luar biasanya ketika kami di dalam Yesus. Kami sudah menikmati sorga sekalipun kami di bumi. Kuasa-Mu bekerja Tuhan Yesus, supaya semua kami yang hadir sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengutamakan Yesus lebih dari semuanya, lebih dari segalanya. Jikalau ada kelemahan, kekurangan kami, mungkin kesalahan, mungkin dosa-dosa umat-umat Tuhan yang hadir hari ini, anak-anak-Mu, sebagai imam, aku datang kepadamu merendahkan diri, merendahkan hati, berdoa, memohon, ampunilah semua kami. Dengan darah-Mu yang kudus, mereka disucikan, sehingga mereka layak untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan berikan kepada mereka hati yang lembut, hati yang terbuka untuk firman Allah, sehingga firman Allah bisa mereka cerna dengan benar, mereka bisa memahami dengan benar, dan mereka bisa menyimpan, merenungkan, mengimajinasikan, memvisualisasikan, mengimani dan melakukan dalam kehidupan mereka dari hari ke hari, sehingga mereka bukan lagi anak-anak dunia, tapi mereka makhluk-makhluk surgawi. Aku mengatakan kebenaran sesuai firman-Mu. Karena itulah aku bersyukur Tuhan, karena aku tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang firman-Mu katakan, itulah yang kukatakan. Amen. Berfirmanlah Tuhan, urapi lidahmu bibir hamba-Mu, supaya kebenaran ini merubah kami, membentuk kami, sehingga kami betul-betul menjadi anak Allah, garam dunia, terang dunia, saksi bagi bangsa-bangsa, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Setan, iblis, roh jahat sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Yesus Tuhan yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang meriah, yang meriah, yang meriah. Haleluya. Oh, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada berkat melimpah. Haleluya. Salam, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita saksikan dulu ini. Ya, ini bukan acara agama, bukan juga perintah manusia. Ini adalah perintah Tuhan. Mari kita saksikan. Salam Bapak Ibu Saudara. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi. Kita melayani jiwa-jiwa, dan tadi pagi jiwa ini langsung dia punya kerinduan untuk dibaptis. Terus saya kasih pengarahan tentang baptisan, dan saya mau tanya, apakah yang saya sampaikan itu ditangkap, disimpan, dan dipahami? Saya tanya, kenapa tengah malam begini minta dibaptis?
Oh, jadi baptisan tanda orang percaya. Oke, jadi kalau kita percaya baru boleh dibaptis. Oh gitu. Ya. Yang kedua saya mau tanya, syarat apa lagi ya yang boleh dibaptis? Memberi diri. Jadi bukan dipaksa ya. Ini tidak ada pemaksaan ya. Ini dengan sendirinya ya. Ya. Yang ketiga apa lagi? Tanda pertobatan. Menurut yang dipahami, pertobatan itu dan tanda pertobatan seperti apa perbedaannya? Itu dari dalam, Agak kenceng. pertobatan dari dalam, tanda pertobatan dan dibaptis adalah sebagai tanda bahwa kita sudah bertobat. Artinya tanda pertobatan dibaptis, tapi pertobatan itu adalah gaya hidup yang berubah. 17 barang siapa yang khusus jadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Saudara, jadi kita memang sudah konseling tadi cukup lama. Saya rasa ya hanya di sini aja saya yakin betul dia sudah paham tentang baptisan itu. Jadi baptisan itu tidak boleh dipaksa. Baptisan itu adalah kerelaan hati, karena baptisan itu adalah tanda pertobatan, dan pertobatan itu adalah yang dimana orang itu berubah dari dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita mau baptis. Ya, oke. Kasih dari tempat ini mengalir kasih dari tanda Bapa Haleluya. Terima. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sudah melawan dia, sudah mengurapi dia. Yes. Penuhi. Mengalir dan mengalir. Barang siapa yang percaya, dibaptis dan diselamatkan. Oleh dasar firman itulah saya hari ini membaptis saudara kami ini, yang namanya sudah terdaftar di surga, yang saya tidak boleh sebut nama itu, karena hanya Allah yang mengetahui nama itu. Karena itu Tuhan Yesus, aku berdoa atas dia, karena firman-Mu yang berkata, barang siapa yang percaya dibaptis, diselamatkan. Hari ini aku membaptis dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus, saya sudah milik Yesus, terdaftar namaku di kerajaan surga. Saya percaya ada nama roh yang tidak saya pahami hari ini, tapi firman Tuhan berkata, yang menjadi ciptaan baru diberi nama yang baru. Tuhanlah yang tahu nama itu. Tapi saya yakin percaya, kan waktu kelak nanti saya akan tahu siapa nama saya. Waktu di surga saya akan dipanggil, saya tahu itu nama saya. Bukan nama yang dari dunia, tapi Tuhan yang membuat namanya dan terdaftar hidup kehidupan. Terima kasih Tuhan, dosa-dosa saya sudah dikumpulkan di tempat ini. Saya sudah menang. Saya sudah menang dari kutuk dosa, dari kutuk maut, dari kuasa-kuasa gelap, dari setan iblis, dari jin-jin agama. Semua saya sudah lepas, saya sudah bebas, saya menang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Saksian. Oh, saksian. Apa yang dialami? Waktu tadi baptisan, wajahnya cerah.
Nah, apa jalan? Saya seperti tidak puasa lah turun atas saya. Ya, saya merasa juga yang mungkin selama ini ada yang di badan saya itu lepas semuanya. Saya lega. Lega. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Satu orang bertobat, beribu-ribu malaikat di sorga bersorak-sorai. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kita ini ya dari Bekasi, saudara. Sudah beberapa minggu beribadah di tempat ini. Itu naik Grab. Saya bincang-bincang sama dia, saudara Paulus ini, saudara. Dia kerja di sebuah perusahaan di bagian pergudangan, gajinya 5 juta. Setiap minggu naik Grab itu sekali jalan paling murah 150.000. Belum lagi tol. Ya. Jadi saya perhitungkan kurang lebih sebulan itu sudah 2 juta hanya untuk transportasi. Berarti sisa 3 juta. Saudara, inilah yang namanya harga yang kita harus bayar ikut Tuhan. Haleluya. Saya pun kaget. Tadi pagi selesai kita doa pagi ya, saya masuk kamar, doa lagi di kamar. Loh, kok ada transfer uang 500.000 ya? Padahal kalau kita hitung tadi gaji si Paulus tadi itu, saudara, tinggal 3 juta. Berarti dikasih ke saya 500, tinggal 2,5. Dan 2 hari yang lalu dia bisa transfer saya 1 juta. Saya bingung. Saya kadang doa, ini tuyul apa Tuhan? Saya bingung sampai sekarang, saudara. Ya. Dan bukan hanya itu saja. Beberapa kali dan beberapa hari yang lalu pun dia sering kasih begitu. Saya heran, dari gaji yang 5 juta, transport 2 juta, tinggal 3 juta masih bisa memberi. Berarti saya disadarkan Tuhan, oh ternyata orang memberi bukan karena banyak duit. Orang memberi karena mau memberi aja. Haleluya. Walaupun duitnya 1 triliun, kalau nggak mau ngasih, nggak ngasih. Saudara, ini luar biasa dia bisa dibaptis di sini. Saya percaya bukan tidak banyak gereja di Bekasi sana ya. Apalagi dari Bekasi begitu cukup jauh, biayanya besar, tapi mau dibaptis di sini itu luar biasa. Dan ibu ini juga ada yang datang dari, ya maksudnya tinggalnya di daerah Bekasi juga, saya lupa di mana lah ya. Haleluya. Baru pulang dari Amerika ya. Ya, bukan pengusaha Amerika, nanti orang salah ngerti lagi kan. Nanti Pak Lubis dapat perpuluhan gitu ya. Iya, jadi dia kerja di Amerika, puji Tuhan, bantu keluarganya di sana. Udah pulang. Yang saya kagumkan dengan Tuhan itu, ibu ini pun tinggalnya jauh gitu loh. Ya, di Bekasi juga, Bu ya. Sekitar Bekasi juga ya. Bisa datang. Ya, dan nggak ketinggalan lagi. Maksudnya nggak terlambat. Luar biasa kan? Kadang-kadang ada orang yang jalan kaki cuma 10 menit terlambat. Iya kan? Jadi ternyata yang membuat terlambat itu bukan masalah jauh dan dekat. Yang membuat terlambat itu ya kita sendiri. Kalau kita mau lambat ya lambat gitu aja kan. Haleluya. Iya, jadi luar biasa. Dan saya heran juga, saya bingungnya tadi. Ibu ini lagi ya, siapa ini? Padahal baru beberapa hari lalu saya ke rumahnya kan, Telugong melayani ibu ini. Telugong, Bu ya. Iya, tapi tadi saya sempat pangling ya. Saya orangnya gampang lupaan kalau melihat wajah orang. Karena kelamaan melihat wajah Yesus. Jadi, siapa ini? Oh, baru ingat saya. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, yang kita mau bahas sekarang ya bukan masalah baptisan. Kalau itu kita sudah tahu semua ya. Kita kasih salah satu contoh ya. Coba Kisah 2 ayat 38. Salah satu contoh saja. Ya. Haleluya. Bisa cepat Kisah 2 ayat 38. Haleluya. 3, 2, 1. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah masing-masing diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Nah, inilah yang sering digembar-gemborkan oleh banyak pendeta penginjil. Kenapa kamu harus dibaptis? Kamu harus dibaptis. Nah, ini yang digembar-gemborkan ya, untuk pengampunan dosa. Terus baca lagi Kisah 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Ini bukan saya mau bahas, saya mau kasih Anda berpikir supaya terbuka pikiranmu ya. Saya harap jangan ada yang buka-buka handphone yang nggak jelas, dan juga jangan ada yang pikirannya kemana-mana. Dengar ini ya. 3, 2, 1. Siapa yang percaya dan baptis ini juga yang digunakan ya oleh kebanyakan para pendeta penginjil. Ya harus baptis supaya selamat. Saya katakan itu bukan salah, itu nggak salah, saudara ya. Coba kita buka lagi di dalam Matius 3 ayat yang ke 11. Matius 3 ayat 11. Kita buka lagi ya. 3, 2, 1. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasusnya. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara, ini jarang sekali dibahas. Yohanes mengatakan dia membaptis itu sebagai tanda pertobatan. Apa perbedaan pertobatan dan tanda pertobatan? Ya, haleluya. Apa perbedaan tanda orang punya uang dengan orang yang tidak punya uang? Tandanya apa, saudara? Ya, uangnya nggak ditunjukin, tapi menurut pemahaman umum, orang yang punya uang itu pasti pakaiannya mewah, ya kan? Mobilnya bagus, ya senyumnya juga luar biasa. Orang yang nggak punya uang itu suka, ya mukanya suntuk lah ya. Iya, haleluya. Ya mukanya suntuk. Itu tapi kan hanya tanda, itu tidak bukti fakta. Bisa saja ada orang yang tidak punya uang tapi sukacita, ya, gembira, penuh damai, bisa saja. Itu hanya tanda. Jadi apa perbedaan tanda pertobatan dengan pertobatan, saudara? Perbedaannya apa? Haleluya. Baptisan itu kata Yohanes, aku membaptis kau sebagai tanda pertobatan. Jadi tanda pertobatan dengan pertobatan dua hal yang berbeda. Tanda pertobatan adalah kita mengambil keputusan untuk memulai hidup baru. Sedangkan pertobatan adalah hidup baru yang setiap hari harus kita hidupi dalam hidup kita. Haleluya. Atau dengan bahasa yang sederhana, tanda pertobatan adalah itu keinginan kita untuk kita bertobat, sehingga harus ada tanda dibaptis. Ya. Sedangkan pertobatan adalah perilaku gaya hidup kita yang dirubah oleh Tuhan dari dalam hati kita. Tentu karena kita mau ambil keputusan. Nah, kalau hanya perubahan aja, tapi dia tidak dibaptis, apakah itu bertobat? Tidak. Karena ada banyak orang nggak percaya Yesus juga berubah. Teman-teman saya dulu ya, yang hidupnya nakal, ketemu saya, ada yang berubah. Aku nggak merokok lagi, bis. Aku nggak suka lagi ya buat yang aneh-aneh gitu. Aku sudah berubah. Tapi dia nggak dibaptis karena agamanya bukan Kristen. Saudara, jadi kalau nanti kita masuk surga, ya itu saudara, itu tanda pertobatan tadi itu kelihatan. Malaikat bisa lihat. Haleluya. Jadi walaupun ada orang baik, tapi tidak ada tanda pertobatan, alias tidak dibaptis, dia nggak bisa masuk surga. Kenapa? Karena malaikat tahu ini bukan pengikut Yesus. Karena waktu kita dibaptis itu tanda pertobatan artinya mau ngikut Yesus. Sebenarnya kejahatan yang paling sangat jahat menurut saya adalah melawan Yesus dan menolak Yesus sebagai Tuhan. Itu kejahatan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saya tahu ini pahit, tapi pil pahit ini jadi obat. Karena itu saudara, kita ini orang-orang yang sangat bersyukur. Kita sudah dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, apalagi yang sudah menyerahkan dirinya untuk bertobat alias dibaptis. Tapi jangan sampai tanda pertobatan saja, kehidupan sehari-hari pun harus kita tunjukkan bahwa kita benar-benar sudah bertobat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya.
Sekarang saya dalam khotbah selalu dalam bentuk pengajaran karena saya mulai mengadakan riset ya. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Nah, hari ini riset saya cari tahu kenapa orang sudah dibaptis tapi hidupnya kok nggak berubah. Hidupnya sama-sama aja kayak dulu sebelum dibaptis. Apa persoalannya? Itu yang saya cari tahu. Saya dapatkan dari Tuhan di dalam ayat ini. Mari kita baca. Jadi, ya. Pertama, alasannya kenapa orang sudah dibaptis hidupnya tidak hidup baru atau tidak bertobat? Karena tidak siap atau tidak mau dimuridkan. Ya, tidak siap dimuridkan. Karena apa? Karena ia menganggap dirinya benar. Baca Roma 10. Jadi karena tidak mau dimuridkan. Tapi sebelum ke Roma 10 kita baca dulu Matius 28 ayat 19. Matius 28 itu nggak saya catat di sini, harus dimulai dari sana dulu. Ya, baca. Sudah? Oke? 3, 2, 1. Karena itu berjalan jadilah semua bangsa berikut dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsamu muridku. Haleluya. Jadi semua bangsa itu harus jadi murid Tuhan. Ada orang sudah dibaptis, kenapa hidupnya nggak berubah? Karena tidak mau dimuridkan. Haleluya. Haleluya. Ya, saya kebuka aja ya, buka-bukaan. Waktu si Catherine ada persoalan itu ya, yang kerasukan begitu, ayah ibunya datang, ini harus serahkan ke Yesus, nggak usah sekolah pun nggak apa-apa, yang penting layani Yesus. Siap Pak kalau memang itu panggilan Yesus. Nah, tapi sekarang kemana? Pergi ke Kuningan. Karena udah sehat. Haleluya. Saudara, ya memang dimuridkan ini nggak enak. Haleluya. Mana enakan guru atau murid? Enggak, sama-sama nggak enak. Guru makan hati, murid sakit hati. Haleluya. Makanya sama-sama nggak enak. Loh, kalau gitu yang enak siapa? Yang enak adalah kalau kita mau dimuridkan. Haleluya. Yang enak siapa? Ya kalau dia mau mengajar orang dengan tulus. Berarti dia nggak ada makan hati. Apapun tingkah laku muridnya, dia tidak makan hati. Haleluya. Dan muridnya yang betul-betul mau dimuridkan tidak akan sakit hati. Walaupun gurunya ngomong apa, memang dia murid. Mau bilang apa? Itulah sebabnya Yesus berkata ketika dia bangkit dan menampakkan diri kepada muridnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Anda, saudara-saudari siap dimuridkan? Kalau jawab gampang. Nanti kalau sudah saya bahas satu persatu poinnya mulai terkuliti. Haleluya. Haleluya. Anda siap dimuridkan? Haleluya. 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 Saudara, Bapak Ibu sekalian, kenapa ada banyak orang tidak siap dimuridkan? Ya, kita baca di dalam Roma pasal 10 ayat 2 dan 3. Roma 10 ayat 2 dan 3. 3, 2, 1. Bahwa mereka ini luar biasa, kelompok orang ini atau orang ini luar biasa, ya, sungguh-sungguh giat untuk melayani Tuhan, sungguh-sungguh giat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam gereja, tetapi tanpa pengertian yang benar, saudara. Tanpa pengertian yang benar. Coba kita baca langsung next. 3, 2, 1. Karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, mereka mengaku pendidikan
ada 3 hal penting yang kita mau bahas hari ini, ya. Mereka itu tidak mau hidup dalam kebenaran karena apa? Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran. Oke. Kalau mereka tidak mengenal kebenaran dan mereka tidak hidup dalam kebenaran, mereka tidak dosa karena mereka tidak tahu kebenaran. Kemarin saya ngomong sama si Paulus, luar biasa, apa itu kejahatan? Ya, kejahatan itu adalah bukan perbuatan di luar yang jahat. Kejahatan itu jikalau orang itu tahu itu dilarang, itu jahat, dia kerjakan, itu namanya kejahatan. Tapi jikalau dia tidak tahu bahwa itu kejahatan, dia lakukan, dia bukan orang jahat karena dia tidak tahu bahwa itu kejahatan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya setiap undang-undang baru di negara ini yang dihasilkan oleh DPR harus sosialisasi dulu. Baru-baru ini nggak lama ya, udah lama juga lah, baru-baru corona ada orang yang datang dari Papua pedalaman, ya kan? Dia nggak pakai masker, nggak pakai apa-apa, dicegat sama polisi. Apa lu? Corona, apa itu corona? Ya, tahu orang dia orang hutan, ya kan? Akhirnya dia dibebaskan, diberikan pengertian, diberikan ini, dilayani dengan baik, dikasih makan dan seterusnya. Itu geger kan di berita kan? Haleluya. Jadi kalau orang itu tidak tahu itu salah, dia lakukan, dia bukan orang yang bersalah. Haleluya. Haleluya. Memang yang dilakukannya salah, tapi orangnya bukan orang bersalah. Karena dia tidak tahu kalau itu salah. Orang seperti ini harusnya dibebaskan oleh negara, namun karena undang-undang di negara sudah disosialisasikan, tidak ada alasan bagi Anda untuk melanggar undang-undang. Tetapi kalau di hadapan Tuhan, Tuhan tahu isi hatimu. Kalau kau tidak tahu itu kesalahan, kalau kau tidak tahu itu dosa, kau buat dosa, kau dibebaskan dari segala hukuman karena kau tidak tahu. Oh, kalau begitu enak nggak tahu? Betul, tapi sudah keburu kau tahu. Makanya lebih baik tidak tahu. Kenapa lu datang kemari? Gua beritahu, lu sudah tahu, lu buat lagi, lu tetap dihukum karena lu tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Haleluya, haleluya. Nah, jadi kalau memang orang itu tidak mengenal kebenaran, ya nggak apa-apa. Orang dia memang nggak mengenal kebenaran, ya kan, dia terlepas daripada hukum itu sendiri, ya. Terus selanjutnya Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Haleluya. Saudara, ini sedikit ambigu tapi saya berusaha untuk menjelaskannya dengan apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Maksudnya begini, saudara. Orang ini sudah diberitakan kebenaran, ya, tapi tidak mau terima. Dia mau dirikan kebenaran dia sendiri. Wah, ini yang benar. Pendeta bilang, yang benar ini. Dia bilang, bukan, punya saya yang benar. Nah, saudara, haleluya. Standarnya harusnya tetap firman Tuhan. Haleluya. Ini standar kebenaran itu, saudara. Saudara, belum lama ini, kurang lebih berapa ya, 6 bulan apa 8 bulan ya, itu ada orang yang maaf udah lama lah, mungkin setahun lah ya, baru-baru YouTube lah kita ya. Jadi saudara, saya pun heran, orang ini kok tiap hari memberi uang setiap minggu itu, apa setiap bulan, saya kurang tahu lah, 5 juta hampir tiap minggu apa tiap bulan gitu, lupa, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Ketika sudah 4 kali dia memberi, dia masuk ke FB saya minta, saya harap dia nonton juga ya. Jadi telepon-teleponan kita, dia cerita, dia bilang, Pak, apa boleh Pak kita bercerai? Nggak boleh. Lah, kenapa nggak boleh? Karena Tuhan bilang kamu sudah dipersatukan, sudah menjadi satu, jadi kamu nggak boleh bercerai. Terus gimana? Istri saya udah kawin lagi. Itu persoalan kan? Nah, itu bingung pendeta loh jawab begini-begini loh. Bisa pendetanya masuk neraka loh. Hati-hati loh pendeta ini. Iya, nanti banyak pendeta di neraka karena salah-salah jawab.
Karena nggak enak sama ini, nggak enak sama ini, nggak enak sama ini nggak enak, ini sering kasih duit, nggak enak sama ini. Kenapa? Ini di gereja baik, bapaknya bantu ini, kita jawablah biar dia senang telinganya. Sama-sama ke neraka. Saya bilang tetap tidak boleh. Loh, kok nggak boleh? Dia udah kawin lagi, Pak. Sekarang gini, boleh nggak mencuri? Nggak boleh. Terus kalau ada orang mencuri? Tetap tidak boleh. Kalau ada orang mencuri, alasanmu apa? Boleh mencuri? Enggak. Ya udah, biarin lagi kawin lagi. Kau nggak usah kawin lagi. Kau tetap hidup dalam Tuhan. Hidupmu diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Tapi Pak, pahit Pak. Nggak bisa begitu Pak. Akhirnya kita berdebat usir cukup lama. Dia minta legalitas dari saya. Saya katakan, kalau kamu memang sudah tahu boleh, ngapain lu tanya gua? Lu jebak gua. Saya perlu tanya pendeta. Lah, kamu tanya, saya jawab. Kamu tidak mau mempercayai jawaban saya. Terus gimana itu, saudara? Ya kan? Haleluya. Sekarang saya dapat hikmat. Tidak semua pertanyaan rupanya harus dijawab dengan jawaban begitu. Ada pertanyaan harus dijawab dengan pertanyaan. Ya. Beberapa hari yang lalu begitu, ada orang bertanya, saya tanya lagi. Bingung dia. Karena dia bilang begini, Bapak bisa dengar suara Tuhan? Bisa. Sekarang coba bedakan suara Tuhan dengan suara hati gimana, Pak? Coba jelaskan ke saya. Sama suara setan. Saya bilang, kamu bisa dengar suara mamamu? Bisa. Coba suara mama orang lain, bedakan, ceritakan sama saya, perbedaannya di mana? Nggak bisa Pak, ya sama, udah diam loh. Jadi ada yang nggak perlu, sudah paham saya sekarang jawab-jawab begitu. Ada yang nggak perlu dijawab, jadi pertanyaan dijawab pertanyaan. Sekarang gimana kita mau bisa? Kemarin juga begitu. Ada tanya lagi, ya, dia ini orang berpendidikan, baru tamat S2 dari Kalimantan Tengah, bekerja di sebuah perusahaan. Dia tanya sama saya juga, Bapak bisa dengar suara Tuhan? Bisa. Apa bisa jelaskan Bapak perbedaan suara Tuhan dengan suara hati Bapak dengan suara setan? Saya bilang gini, Bapak punya istri? Punya. Bapak bisa jelaskan nggak perbedaan suara istri Bapak dengan suara istri tetangga? Oh, suara istri saya merdu kan? Yang merdunya gimana? Jelasin dong. Yang merdunya gimana? Ya nggak bisa dijelasin. Sama sudah. Jadi kita seringkali coba ingin menjelaskan dengan kata-kata bahasa manusia, tapi tidak bisa kita jelaskan. Kita tapi bisa alami, kita bisa tahu itu suara Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang kasih. Asal kau intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, kau tahu itu suara Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau sudah jelaskan bagaimana? Oh gini, Ibu Marwalung. Ya, kalau Tuhan tuh ngomong lembut, ngomongnya lembutnya gimana? Lubis. Apa begitu? Kalau saya bisa meniru suara Tuhan, saya tuannya Tuhan. Ada lagi orang dia bilang, oh aku udah sekolah ini, sekolah teologi. Loh, berarti kau mempelajari Tuhan? Iya. Loh, orang yang bisa mempelajari Tuhan berarti itu di atasnya Tuhan. Haleluya. Iya, dia bisa mempelajari Tuhan, bayangkan. Berarti dia lebih tinggi dari Tuhan. Engkau tidak bisa mempelajari tentang Tuhan. Tuhanlah yang mengajari engkau seperti apa yang dia katakan tentang dirinya. Kau nggak bisa. Kalau Tuhan nggak mengajari engkau, ini aku loh nak, begini aku loh, begini aku, kau nggak bisa mempelajari Tuhan. Tuhan yang mengajarkan. Haleluya. Dirinya, Tuhan yang mengajarkan tentang dirinya kepada kita. Anda paham sampai di sini? Makanya banyak orang gagal mengiring Tuhan karena mempelajari Tuhan. Mana bisa Tuhan dipelajari? Haleluya. Tuhanlah yang mengajarkan tentang dirinya kepada kita. Baru kita tahu, oh ini Tuhan. Haleluya. Ya, kalau Anda belum sampai ke dimensi langsung bisa mendengar suaranya, Anda bisa baca Alkitab, karena Alkitab ini adalah cerita-cerita tentang Tuhan. Ya kan? Kalau orang memang kekeh ingin mendirikan kebenaran sendiri, apapun kita omong tetap dia bantah. Dia tetap lawan. Susah. Malah kadang-kadang yang kitanya tadi baik jadi musuhan.
Jadi sekarang saya sudah punya hikmat. Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Udah. Haleluya. Ada orang tanya saya. Dia bilang gini, ini ibu-ibu, Pak, saya kan sama suami saya begini, berkelahi terus begini. Terus boleh cerai nggak? Saya mau tanya ibu, Bu, kalau saya berkelahi sama istri saya, boleh nggak saya cerai? Nggak boleh. Loh, ya udah itu jawabannya. Loh, kan saya beda, saya bukan pendeta lah. Masa ayat memang ada di Alkitab, ini untuk pendeta, ini untuk pengamen, ayat ini untuk ayat ini untuk jual receh macam-macam. Nggak ada. Haleluya. Semua firman itu untuk kita semua. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Nggak ada yang sakit hati kan? Nggak tersinggung kan? Karena humoris kan? Iya, haleluya. Jadi kalau orang mendirikan kebenaran sendiri, nggak bisa, saudara. Nggak akan takluk kepada kebenaran Allah. Makanya dia bilang, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Inilah salah satu penyebab orang tidak mau dimuridkan. Karena dia selalu ingin memegang kebenaran diri sendiri. Jadi dia menganggap dirinya benar. Haleluya, aku yang benar, aku yang benar. Jadi dinasihat gimana pun juga nggak bisa, karena dia udah benar. Orang benar nggak perlu nasihat. Yang perlu nasihat adalah orang yang nggak benar, betul nggak? Orang benar kok dinasihati. Haleluya, haleluya. Anda orang benar atau orang nggak benar? Haleluya. Kalau ada orang benar nggak perlu nasihat, ya. Kadang benar, kadang nggak. Itu orang jujur. Allah bergaul dengan orang jujur, ya. Jadi yang kedua, saudara, ya, sebab apa atau kenapa orang tidak mau dimuridkan? Apa penyebabnya sih orang nggak mau dimuridkan? Ya, apa penyebabnya? Saya doa sama Tuhan, saya mulai cari tahu kenapa penyebabnya, ya. Tidak semua, ya, atau tidak siap atau tidak mau terima teguran. Jadi tidak siap atau tidak mau teguran. Kita baca 2 Timotius 2 ayat 4. Jadi tidak mau atau tidak siap ditegur. Ini yang membuat orang tidak mau dimuridkan. Ngapain gua dimuridkan? Gua ditegur-tegur terus. 2 Timotius 2 ayat 4. Haleluya. Sudah? Haleluya. 2 Timotius 2 ayat 4 ya. Enggak masalah ya. Haleluya. 2 Timotius 4 ayat 2. 3 2 1. Saudara, banyak orang tidak siap dimuridkan. Alasannya, sebabnya adalah mereka nggak siap ditegur, dinasihati, mereka nggak mau. Beritakanlah firman, siap sedia lah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi orang banyak sekali tidak siap dimuridkan disebabkan dia nggak mau ditegur. Haleluya. Dia nggak mau dinasihati. Jadi kalau dia ditegur gitu langsung sakit hati. Kalau dinasihati dia langsung berpikir, sok banget orang ini, sok benar, sok pintar, sok paling baik, sok paling suci, nasihatin gua lu urus diri sendiri, jangan urusin gua. Ngasih makan kagak, ngasih duit kagak, ngurusin gua lagi. Jadi di gereja-gereja orang-orang seperti ini nggak mau dimuridkan. Kenapa? Ya karena dia kalau ditegur gitu langsung panas hati. Ya walaupun kita tegur terus kita kasih es gitu, air es, tetap dia panas. Karena bukan masalah panasnya di tangannya, panasnya di dalam. Jadi es itu nggak mempan, saudara, untuk mendinginkan hatinya. Iya, kamu harus begini ya. Oke lah, namanya saya samarin aja lah. Ya, Santo Santo. Nanti yang tersinggung ya, Santi lah ya. Tapi maaf ya kalau ada nama Santi ya. Iya,
Jadi kamu jangan begini ya, pakaianmu harus rapi, kamu jangan begitu, itu kan nggak baik, itu nggak benar ya, itu kan omonganmu itu kan omongan yang memancing orang untuk apa namanya, pikiran jorok, pikiran kotor. Wah, dia jawab, suka-suka gua dong, tubuh-tubuh gua, ya kan, barang-barang gua, punya-punya gua, suka-suka gua, ngapain lu usil? Ada nggak di gereja orang begini? Ada nggak? Ada. Iya, nggak ada satu, tapi banyak. Haleluya. Iya, haleluya. Jadi dia nggak siap kalau ditegur gitu. Wah, banyak orang nggak ke gereja gara-gara ditegur gembalanya. Kenapa lu nggak gereja? Gembalanya itu, wah, mulutnya nyinyir. Nyinyir, istilah sekarang nyinyir, saudara ya. Iya, haleluya. Iya. Jadi kalau ke gereja gua nggak damai. Kenapa nggak damai? Itu loh, selalu aja semua kita harus beginilah, gini salah, begitu salah, begini salah. Pindah dia ke gereja lain, dinasihati lagi sama gembala yang lain. Wah, dia bilang, wah, nyinyir juga ternyata ini. Pindah lagi ke gereja lain, dinasihati lagi. Wah, kok di mana-mana bermasalah. Ternyata dianya yang bermasalah. Pindah kemana pun tetap masalah, orang dirinya yang bermasalah. Haleluya. Iya, orang-orang gini sebenarnya nggak siap dimuridkan. Haleluya. Kita sekarang lagi butuh pemuritan, butuh pelayanan yang luar biasa. Pelayanan kita berkembang dengan pesat. Mulai Senin sampai Sabtu. Sebenarnya hari ini juga ada pelayanan, orang minta didoakan, orang lumpuh. Tapi karena hari Minggu saya bilang Senin. Pelayanan sekarang padat. Kami tiap pagi jam 8 harus sudah mandi, jam 9 harus sudah jalan. Pulang jam 4 sore paling cepat, biasanya malam. Iya, kalau udah makan daging kambing pulangnya malam. Iya, betul. Asal udah dilayani orangnya ngajak makan daging kambing, udah malam-malam lah pulang. Karena apa? Kalau saya sampai pagi pun kuat. Yang penting ini ajudan. Tapi kalau dia udah dikasih kambing, nggak ingat pulang deh. Kambing makan, yang penting ada makanan terus, dia nggak protes. Tapi kalau udah makanan nggak ada, protes. Bahkan saudara, kita sekarang sudah bertiga, saya, Daniel, sini. Tapi 2 hari yang lalu si Joshua cuti. Iya. Minta cuti dia, katanya ada apa namanya itu dari sekolah, ya suruh buat apa namanya, lupa lah saya itu ya, Pak, belajar lah. Ya ternyata saya pulang dia nggak belajar, main basket. Haleluya. Iya, sudah. Iya, potong. Kemarin kita potong. Kau berapa kali ikut pelayanan ini? Sekarang tambah. Benar. Iya, ada berkat. Setiap pulang itu tanggung jawab seorang pemimpin, ya. Nah, setiap pulang udah makan itu, udah makan, udah minum, kasih gocap-gocap, belum mingguannya lagi. Nah, sekarang Anda yang pengangguran segera daftar. Haleluya. Tapi kalau Anda berpikir uang, Anda nggak bisa melayani. Tapi kenapa saya sampaikan ini? Supaya ada sedikit daya tarik. Haleluya. Karena kalau nggak aku ngomong gini, nanti ada yang otaknya begini. Terus gue makan apa? Gue makan apa? Gue beli pakaian dari mana? Gue beli sepatu dari mana? Bayangkan loh, ya. Saya kasih seminggu 500, 600, tiap hari 50.000. Coba berapa? Ya, bersih itu. Iya kan? Untuk pakaian pun dibeliin juga. Nggak mau beli sendiri, uangnya bertumpuk-tumpuk, seluruh beli pakaian nggak mau. Mamanya bilang, uangmu yang saya ambil nih, banyak, ada 10 juta. Nggak mau, nggak usah saya beli pakaian, nggak usah, pakaian gini aja. Karena dia tahu pasti bapaknya yang malu. Haleluya. Haleluya. Saudara, kalau kita mau dimuridkan, kita baru bisa kita bahas satu tim, teamwork, pelayanan. Sekarang pelayanan kita ini lagi berkembang dahsyat luar biasa. Kemarin kita ditelepon mau diundang ke Medan, hanya doakan orang lumpuh. Saya bilang mungkin nggak bisa. Oh iya ya, udah ada aturan nggak boleh mudik kan? Nah, harus ada alasan-alasan yang inilah, yang tepat sekali lah. Dia bilang, bagaimana kalau habis Idul Fitri, Pak? Iya, habis Idul Fitri boleh saya bilang.
Jadi hanya untuk doakan saudara. Terus dia bilang syaratnya apa? Syaratnya tiket 2 orang pulang pergi dan nginap di mana saja boleh. Tidur nggak masalah, mau tidur di dapur, tidur di mana, di hotel nggak apa-apa. Yang penting tiket aja pulang pergi. Oh gitu Pak, cuma tiket iya. Jadi kita nggak minta bayaran, nggak minta duit sepeser pun, tapi tiket harus dikasih dong. Kalau nggak dikasih tiket ya melayani 1 orang bisa lagi minta layani gimana? Ya kan? Nah, tapi kalau yang di Jabodetabek nggak kita minta sepeser pun. Ya, kita nggak minta sepeser pun. Terus Bapak uangnya dari mana? Uang dari Yesus. Haleluya. Ya. Kalau uang dari Ibu Ria, saya kan bilang dari Ibu Ria. Kalau dari Yesus, mana saya tahu dari siapa? Betul nggak? Terus Ibu Ria bilang, aku itu yang transfer. Ya mana gua tahu lu siapa? Lah gua nggak tahu nama-namanya entah siapa, gua doain aja nih. Johnson, Nini, Ping Ping, 500, Ping Ong, 1 juta, Cepet, ada yang 25.000, ada 10.000 juga. Sama doanya, mau 10.000, mau 50.000 doanya sama. Bukan karena 10 dia ngasih 1 juta langsung doanya. Enggak. Sama. Haleluya. Haleluya. Siapa tahu dia janda miskin itu, yang 2 peser itu kan? Iya, Tuhan bilang gini, yang memberi lebih banyak. Padahal waktu itu ada yang memberi ratusan dinar, jutaan dinar, tapi tetap janda yang memberi 2 peser ini yang paling banyak. Kenapa? Karena dia dari segitulah uangnya, segitu dia kasih. Haleluya. Jadi yang kedua saudara, penghambat orang atau orang tidak mau dimuridkan karena tidak mau ditegur. Saya tahu, kalau saya khotbah saya lihat mata-mata orang. Kalau udah dia gini seneng gini kan. Tapi nanti di menit-menit tertentu ada omongan kita, dia gini. Tahu saya. Tahu. Iya, Pak Manur paling kecil nih. Pak Manur itu kecil itu. Kalau udah gak suka dia. Sama Ibu Manur itu kecil, betul. Itu paling kecil. Lah, iya, paling kecil langsung. Itu yang ketawa juga Piolina. Itu paling kecil, betul. Iya, langsung itu gini. Iya, jadi matanya itu kayak apa itu ya? Ini sama juling. Begitu. Haleluya. Itu ketahuan orang-orang nggak suka ditegur. Haleluya. Gimana lu mau dimuridkan ditegur nggak mau? Murid itu memang harus ditegur. Emang lu ini nggak pernah sekolah ya? Waktu saya SD, SMP, ya yang paling saya ingat SMP lah. Saya di SMP itu saudara suka sekali kalau pelajaran bahasa Inggris saya keluar gitu. Karena saya pikir buat apa lah gua bahasa Inggris? Gua nggak pengen ke Inggris begitu. Gua keluar. Ketahuan disetrap begini. Kadang dulu guru dulu masih galak loh, boleh pukul pakai roll. Roll apa mister ya? Nah, rotan, roll itu roll. Penggaris. Iya, penggaris itu pak. Birem. Pulang ke rumah. Syukur kata ayah kita kan. Haleluya. Bukan kayak orang sekarang anaknya dipukul langsung mamanya bapaknya datang semua, datang satu kampung satu RT. Bukan, dulu enggak. Apalagi guru olahraga, main tendang pantat aja tung. Wah, ngeri dulu kita. Makanya orang-orang dulu ya sukses kan. Orang-orang sekarang susah berhasilnya. Karena belum ditendang-tendangin dulu. Anda harus siap ditegur. Haleluya. Amin. Ya, sekarang begini saudara, ngapain lu di gereja kalau nggak ada teguran? Ngapain ke gereja? Ke bioskop aja. Mana ada di bioskop teguran? Iya kan? Coba lu nonton film, ada nggak teguran? Saudara, di sini tidak boleh ya melakukan begini-begini. Nggak ada. Nonton film begitu, mana ada teguran? Ini bukan bioskop. Kalau kau datang ke sini, memang kau udah siap untuk ditegur. Haleluya. 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 Saya lihat wajah-wajahnya, saya lihat orang cuma 40-an orang paling kok ketahuan ada yang gini-gini gue. Lantakmu masih. Kita harus siap ditegur. Haleluya. Baru kita bisa dimuridkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Iya, lanjut aja lah ya, kayaknya di sini agak panas. Haleluya. Iya, yang ketiga saudara, penyebabnya, penghalangnya orang nggak mau dimuridkan itu kenapa? Masih cinta kebiasaan lama. Cinta kebiasaan lama ya. Kita baca coba ayatnya. Haleluya. Efesus 4 ayat 22.
Efesus 4 ayat 22, Kolose 3 ayat 9. Efesus 4 ayat 22. Masih suka kebiasaan lama? Sudah? 3, 2, 1. Ya, sama-sama serentak. 3, 2, 1. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menurut kebiasaannya. Walaupun sudah dibaptis dalam nama Yesus, tapi kalau kita masih mencintai gaya hidup lama, kebiasaan lama, dikatakan di situ, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama. Haleluya. Haleluya. Jadi ternyata ada manusia lama, manusia baru. Betul. Bukan baju baru, baju lama aja. Manusia juga gitu. Ini Pak Manurung ini. Iya. Kalau dari umur dia manusia lama. Dari saya umur saya baru berapa? Baru 51. Umur Pak Manurung udah 61, beda 10 tahun. Dia 64 lihat. Udah manusia lama kan? Lebih lama ini. Ini Pak Manurung lebih lama jadi manusia daripada saya. Iya betul. Iya, sebelum saya jadi manusia dia sudah jadi manusia. Berarti dia manusia lama. Tetapi maksudnya di sini saudara, gaya hidup kita itu manusia lama kita yang nggak benar, yang nggak sesuai dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, itu buang. Baru kita mau ditegur. Haleluya. Haleluya. Nah sekarang begini ya, kalau misalnya Pak Manurung ini nggak mencuri, nggak merampok, nggak bos, saya bilang jangan mencuri, jangan merampok, pasti dia bilang amin, amin. Tahu-tahu tetangganya pencuri. Iya, samping dia yang duduk suka curi, misalnya kan, ya kan, kan mencuri nggak selalu ketahuan pencuri. Loh kalau pencuri ketahuan semua, pastilah perlu penjara. Kan banyak pencuri-pencuri yang nggak ketahuan. Dulu di gereja tertentu, ya gembalanya udah meninggal tuh, ya gereja besar tuh. Itu kita lagi nyembah tuh. Saya dulu di sana. Apa? Som sebelum sekolah kita som dulu. Hilang itu. Tas orang hilang lagi menyembah. Makanya diperingatkan sama itunya, solidernya. Lagi menyembah, katanya jangan ada yang tutup mata. Bayangkan. Kita nggak boleh tutup mata. Haleluya. Haleluya. Banyak maling masuk. Ya terus coba kalau saya lagi khotbah gitu. Jangan mencuri, jangan merampok. Pak Manung, amin, amin. Tahu-tahu samping dia tempat duduk dia pencuri. Nanti tengok lihat, nanti kau ya di terminal Cintan kulihat kau ya, habis kau. Iya kan? Iya kan? Betul nggak? Giliran jangan mencuri, amin. Ya, jadi dia pikir sepertinya Pak Manurung ini dia tahu dia pencuri gitu loh. Apalagi pencurinya duduk di sebelah kanan dia terus bilang, amin. Kalau kita nggak mencuri kan nggak mungkin kita tersinggung, betul nggak? Haleluya, haleluya. Justru waktu kau tersinggung itulah yang kau bilang amin. Haleluya. Misalnya kau ini sakit hati nih, jangan sakit hati, amin. Gitu, baru kau lepas. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ini kok. Iya, orang-orang yang masih cinta hidup lama itu nggak bisa dimuridkan, susah. Saudara, saya tahu betul kalau saya buat pendaftaran di sini banyak yang daftar, tapi saya mau jemaat saya dulu gitu. Haleluya, yang dimuridkan dan kita melayani bersama-sama. Baca tadi yang kedua tadi. Haleluya. Ini khotbah paling cepat, jangan takut. Kolose 3 ayat 9. Biasanya kan 4 jam, ini paling sejam. Haleluya. 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Ketika kita dibaptis tadi, haleluya, Kolose 2 ayat 12, dikuburkan, mati bersama Kristus, bangkitkan oleh kerja kuasa Allah. Waktu itu kita harusnya menjadi ciptaan baru. Haleluya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Kata 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Haleluya. Seperti Pak Freddy ini. Lihat. Ya kan? Udah dibaptis. Kalau kita lihat, apa perubahannya? Rambutnya belum baru-baru. Ya, harusnya kan gondrong kan, harusnya dicukur. Tuhan nggak lihat rambut. Mau gondrong, mau botak, mau apa.
Kenapa gue pakai topi terus? Ya karena rambut gue gini botak. Terus dia kalau nggak dikasih pengelas lah, lari kemana-mana. Lagi gue lihat pakai topi lebih ganteng gitu loh, ya. Jangan lagi kamu saling mendustai. Haleluya, haleluya. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Iya, sering ini teman-teman segereja ribut gara-gara apa? Gara-gara besi. Iya, besi. Iya betul, oli besi. Iya. Iya karena jemaat di sini kan kerjaannya kan oli besi, cabai bawang, itulah urusannya. Untung itu Ibu Piolina itu nggak ada saingannya. Bener, coba kalau ada saingannya, misalnya istri Pak Marbun juga jualan cabai bawang apa sayur, wow, bisa ribut di pasar, dibawa-bawa ke gereja. Langgananku itu diambilnya, langgananku katanya anak Tuhan, langganan pun diambil. Apa be, masa anak Tuhan dikaitkan dengan langganan? Orang memang dia suka beli situ, biarlah rezeki dia lah itu. Haleluya. Iya, mereka ini dekat-dekatan dagangnya. Untung Pak Esther ini dia nggak dagang cabai bawang, iya sayur. Dia dagang ikan asin. Jadi mau di ikan asin ke dia aja. Haleluya. Biar orang-orang tahu di sini jemaatnya sepertinya dagangannya kerjaannya sepele, tapi hasilnya banyak. Karena bukan kuat gagah kita yang membuat kita diberkati, tapi berkat Tuhan yang menjadikan kau kaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Banyak orang WA saya, Pak, jemaat di sana hebat-hebat ya, luar biasa ya. Katanya diakonia. Diakonia itu tahu nggak? Uang diakonia kita itu banyak. Makanya saya bisa bergerak kemana, anak jalanan ke sana. Uang diakonianya banyak katanya. Amin, amin. Iya. Udah 1 tahun dibentuk nggak ada laporan. Jadi saudara, jadi kalau kita masih mencintai hidup yang lama, kita nggak bisa dimuridkan. Haleluya. Ya. Harus manusia lama itu dikuburkan. Roma 6 ayat 6. Coba baca Roma 6 ayat 6. Haleluya. Sudah? Roma 6 ayat 6. Baca sama-sama yang kenceng. 3, 2, 1. Nah. Ya, Roma 6 ayat 6. Sudah? Ya, 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuah, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Haleluya. Orang yang siap dimuridkan saudara, itulah orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, ya. Kenapa orang sulit atau tidak mau dimuridkan? Apa sebabnya? Ketakutan, kekhawatiran. Kita baca 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sudah? 3, 2, 1. Iya, saudara, orang tidak mau dimuridkan, ya. Kadangkala itu disebabkan karena dia takut. Nanti kalau aku pengikut Kristus sungguh-sungguh, ada orang yang benci saya. Kalau aku nanti ikut pendeta Lubis, ada yang ngancam-ngancam, ya, nyawaku terancam. Kalau nanti aku betul-betul dimuridkan, ikut Tuhan sungguh-sungguh, ya gimana ya nasibku ke depan. Haleluya. Jadi roh ketakutan itu muncul. Makanya setiap orang kerja pasti dia tanya gaji berapa. Haleluya. Tapi ada nggak pendeta mau melayani tanya gajiku berapa? Nggak ada kan? Kalau ada itu pendekar bukan pendeta. Iya. Haleluya. Nggak ada kan? Nggak ada. Saya nggak pernah nanya gaji saya berapa ketika saya ambil keputusan untuk ikut Tuhan, melayani Tuhan. Saya nggak tanya gaji saya berapa. Karena saya tahu
Yang saya layani itu bukan manusia yang terbatas memberi gaji. Yang saya layani Tuhan Allah yang tak terbatas. Kalau dia mau beri, dia beri sebanyak-banyaknya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya saya nggak tanya-tanya. Saya layani Tuhan aja. Haleluya. Saudara, kadang begitu saudara. Orang dalam kesulitan, ingat dia pendetanya. Ingat. Tapi kalau udah kelepas bangka, aku tanya kemarin. Ya, hei, Catherine, di mana kau? Di Kuningan. Kenapa kau nggak pernah tanya kabar bapak lagi? Iya pak, saya nggak enak mau tanya-tanya, bapak orang sibuk. Alah kau jangan bohong lah, bukan karena orang sibuk. Kau kalau udah nanti mengalami kesulitan lain, kau pasti datang saya. Jadi saudara, kalau sudah sulit jemaat itu, pasti dia Pak Pendeta doakan. Tapi kalau masih ada jalan belot-belot, dia masih belot-belot dia. Cari jalan belot dulu lah, dikit-dikit, siapa tahu bisa kan. Tapi kalau udah mentok belok kiri, belok kanan, udah, haleluya, haleluya. Iya, berapa hari yang lalu saya tiba-tiba ke rumah Pak Panurung. Sehari yang lalu, kalau 2 hari yang lalu kan. Saya pun mau ke tempat Bapak ini katanya. Kok bisa sama? Kenapa? Ada apa Pak? Kakiku sakit semua. Aku lihat di YouTube Bapak kok orang-orang lumpuh jalan, orang ini jalan. Kok saya tidak bisa? Kenapa ini? Wah, saya bilang, ya udah, saya pukul-pukul. Pak. Haleluya. Haleluya. Saya pukul kencang-kencang. Aduh katanya. Memang begitu pengobatannya. Lihat kan kalau saya ngobatin saya pukul. Iya, biar dia buyar tuh roro jin-jin itu. Iya. Jin-jin yang ada agamanya kayak nggak beragama kayak buang itu kan. Mau didoain mau. Ini jangan. Haleluya. Ada lagi yang gini-gini mau jatuh. Dalam nama saya nggak jatuh dia. Saudara, jadi roh ketakutan ini seringkali menghalangi kita untuk memuridkan. Kekhawatiran, satu lagi. Saudara baca di dalam Matius 6 ayat 27. Kekhawatiran ini. Habis ini kita perjamuan kudus. Oke? 3, 2, 1. Saya mau tanya saudara, ada nggak di antara saudara kalau Anda khawatir terus bisa dapat jalan keluar atau menambah sahasta jalan hidup? Enggak. Kalau gitu ngapain khawatir? Betul nggak? Haleluya. Mendingan gak usah khawatir dong. Kalau khawatir kan, kalau khawatir Pak terbuka jalan, boleh, boleh. Saya pun mau ikut-ikutan kalau gitu. Saya ikut-ikutan hari ini. Saya mau belajar bagaimana bisa khawatir supaya jalan terbuka. Haleluya. Tapi yang kita bilang, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sahasta saja pada jalan hidupnya? Nggak ada. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu khawatir burung di udara jadi pelihara, kembang bakung dihiasi, lebih indah daripada pakaian yang selalu pakai. Apalagi kamu kan anak Tuhan, kamu pasti dipelihara, kamu pasti dirawat, kamu pasti dijagai, dilindungi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Karena itu jangan khawatir. Ada berapa hal tadi yang menghambat orang untuk dimuridkan? 4 hal. Yang pertama apa? Tidak mengenal dan tidak takut kepada kebenaran. Tidak. Terus? Tidak siap ditegur dinasihati. Siapa yang kadang kalau ditegur langsung sakit hati? Ada itu. Di WA nggak mau balas, ini nggak mau balas. Diblokir. Ada tuh kalau ditegur-tegur. Hidup kudus ya gini, marah dia. Nah, tapi kalau dibilang kamu bagus deh pakaian itu, dia senang. Ada. Haleluya. Iya. Yang ketiga apa? Yang ketiga? Masih mencintai gaya hidup lama. Mencintai gaya hidup lama. Haleluya. Haleluya. Saudara, gaya hidup lama itu bukan berarti, saudaraku yang saya kasih, kita harus hidup baru, bukan berarti kita harus kayak orang modern begitu, bukan. Haleluya. Bisa saja pakaian kita biasa, sederhana, tapi kita hidup baru. Pak, saya punya kok kalung emas ini, nggak apa-apa kok pakai. Bukan itu yang menentukan hidup lama, hidup baru. Yang menentukan adalah gaya hidupmu yang lama itu. Haleluya.
kebiasaanmu yang lama itu. Terus apalagi yang menghalangi, menghambat orang untuk dimuridkan? Susah, nggak mau dimuridkan. Masih ada ketakutan, kekhawatiran. Iya, ayo sini kita belajar firman Tuhan gini-gini. Firman. Ini kan jamnya dagang, jamnya jualan. Firman lagi. Haleluya. Iya kan? Banyak kan begitu? Puji Tuhan loh. Saya tadi pikir Ibu Violinnya nggak hadir, karena mau lebaran nih banyak orang belanja biasanya. Sampai sore rame, biasanya begitu. Oh, online dia luar biasa. Puji Tuhan. Saya juga tadi udah bilang, Tuhan Yesus, aduh, jamalah Mama Mona, biarlah dia keutamakan Tuhan lah Tuhan. Iya, saya pikir ini rame nih. Mau hari Minggu rame nih, bisa 10 juta ini yang tukar uang ini, kan begitu. Terus bilang, Tuhan jamalah hatinya. Wih, pas saya nyembah, kok belum ada juga dia. Tuhan di mana kan? Pas udah berapa menit tuh, wih ada dia, semangatku muncul. Oh, ada dia rupanya. Ya, pendeta senang kalau kau bisa mengutamakan Tuhan. Haleluya. Pendeta nggak ada, oh biar dia kaya ngasih gua duit, biar dia jadi kaya ngasih gua, itu nggak ada. Kalau kau bisa benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan dan mau dimuridkan, itu sudah kebahagiaan bagi seorang pendeta. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Jadi Anda siap? Haleluya. Jadi saya jelaskan ya, baptisan itu hanya tanda pertobatan. Itu adalah kehidupan kita sehari-hari yang kita lakukan hidup benar, itulah pertobatan. Jadi ini hanya tanda. Tetapi walaupun orang itu berubah dari hidup lama sekarang hidup baru, dengan kata lain, dulu ngerokok nggak ngerokok lagi, dulu main judi nggak main judi lagi, dulu mencuri nggak mencuri lagi, dulu najis nggak najis lagi, walaupun berubah semuanya, tapi kalau tetap nggak dibaptis, dia tidak punya tanda milik Kristus. Tapi baptisan bukan pertobatan, itu tanda pertobatan. Siapapun kita yang sudah dibaptis, tidak cukup sampai di situ. Mari kita terus setiap hari hidup kita bertobat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Mari kita bangkit berdiri, kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita hari ini perjamuan kudus. Haleluya. Lebih sungguh Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, Saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau kau hanya mengandalkan baptisan itu dan kau anggap lewat baptisan itu kau sudah pasti masuk surga, tapi kau tidak bertobat dari hari ke hari, kau tidak bisa menerima surga yang Tuhan siapkan. Karena itu mari kita bertobat dari hari ke hari. Setiap malam kita introspeksi, koreksi, evaluasi diri. Apa yang kita buat seharian, kita datang kepada Tuhan, kita pemberesan kepada Tuhan. Angkat dengan tangan kananmu, ini tubuh Kristus. Haleluya. Kalau engkau ingin betul-betul mengalami perubahan, tidak ada cara lain, kau harus dimuridkan. Kau harus dimuridkan. Kenapa Tuhan Yesus harus memuridkan muridnya? Karena tanpa pemuridan, muridnya tidak akan bisa menjadi seperti Yesus. Jadi kalau kau mau mengalami perubahan, kau harus dimuridkan.
Mari angkat tangan kananmu. Ini adalah tubuh Kristus. Sebelum kita makan tubuh Kristus, saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apakah semua saudara percaya ini tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Imunitas ilahi, imunitas ilahi mengalir. Terima dalam nama Yesus. Coronavirus tidak akan bisa nempel di tubuh kami. Setiap dia nempel di kulit kami, dia akan mati sendiri. Karena dia datang ke bumi bukan untuk mematikan kami. Dia ada di bumi justru untuk membuktikan bahwa anak-anak Allah luar biasa kuasanya. Dia datang ke bumi membuktikan bahwa pengikut Yesus dilindungi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat ini. Ini adalah darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, apakah semua saudara percaya bahwa ini darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, siapa di antara saudara di tempat ini yang hadir yang seperti ada agak panas badan, sesak atau batuk-batuk yang agak berlebihan? Anda boleh maju. Karena itu kata orang ciri-ciri, tetapi di dalam nama Yesus pasti sembuh. Haleluya. Puji Tuhan, kalau tidak ada berarti Anda semua sehat. Karena memang Tuhan ajak saudara untuk sehat. Dan selama gereja ini buka, selama ada coronavirus di Indonesia, gereja tidak pernah tutup. Dan puji Tuhan sampai hari ini dan sampai selamanya tidak ada yang bisa kena corona. Haleluya. Tidak ada yang bisa kena corona. Haleluya. Angkat tangan, angkat hatimu. Oh, ada penyerahan anak katanya. Sini, serahkan anak. Tadi nggak bilang ke saya, lupa saya. Haleluya, haleluya. Ada penyerahan anak, haleluya.